Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu ceria, sehat, dan semangat. Bertemu lagi dengan Bu Fauziah. Kali ini kita akan belajar tentang tematik kelas 3, tema 2, subtema 4, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema menyayangi hewan. Sebelum ke materi pembelajaran, kita perhatikan dulu ya tujuan pembelajaran kali ini tuh apa. Pertama, PPKN. Pada pelajaran PPKN, kalian akan belajar tentang menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia kali ini, kalian akan menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan. Yang kedua, kalian dapat menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Yang ketiga, setelah melihat video ini, kalian dapat memperagakan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Oke, muatan ketiga ada matematika. Di matematika, kalian akan belajar tentang sifat operasi hitung pada bilangan cacah dengan benar. Yang kedua, setelah melihat video ini, kalian dapat menjelaskan bilangan cacah dan bilangan sederhana lewat garis bilangan. Oke, yang ketiga, melalui video ini kalian dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah dengan tepat. Dan yang keempat, muatan SPDP. Setelah melihat video ini, kalian dapat membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Kemudian, kalian juga dapat memahami teknik potong, lipat, dan sambung dengan tepat. Sudah siap kan? Yuk kita ke materi. Di PPKN, muatan pertama, kalian akan belajar tentang keanekaragaman karakteristik khususnya terkait profesi. Profesi, apa sih profesi? Profesi itu seperti pekerjaan ya. Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Lah, setiap profesi memiliki tugas dan peran berbeda-beda. Misalkan profesi guru, polisi, perawat, dokter, YouTuber, blogger, apalagi pilot, masinis, ada banyak profesi. Coba sebutkan apa profesi orang tuamu? Oke, pintar. Masing-masing profesi pasti butuh yang namanya kerjasama. Mengapa sih kita harus bekerja sama atau berbagi peran saat melakukan pekerjaan? Itu karena pertama, agar pekerjaan bisa lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Dan yang ketiga, pastinya akan memupuk rasa kebersamaan. Selanjutnya, bahasa Indonesia. Di muatan bahasa Indonesia ini kita akan belajar tentang wawancara dan penokohan pada dongeng. Apa sih yang harus kalian lakukan sebelum melakukan wawancara? Apa coba? Iya, benar. Menyusun daftar pertanyaan wawancara. Bagaimana caranya? Caranya kalian menggunakan kata tanya. Lah, sekarang Ibu akan menjelaskan kata tanya dan fungsinya yang dapat kalian gunakan untuk wawancara. Biasanya kalau di bahasa Inggris kita menyingkatnya itu 5W1H. Cuman biar kalian nggak bingung, langsung Ibu translate ke bahasa Indonesia aja ya. Nah, ini dia kata tanyanya. Pertama, apa? Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa. Misalkan, apa warna favoritmu? Apa makanan kesukaanmu?
Tuh. Terus yang kedua siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa nama orang tuamu? Siapa tokoh favoritmu? Gitu ya. Dan yang ketiga, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Di mana rumahmu? Nah, di mana kamu lahir? Oke, paham? Yang keempat, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Misalnya, kapan kamu lahir? Gitu. Kapan hari ulang tahunmu? Ya. Dan yang kelima, mengapa? Mengapa itu untuk menanyakan sebab. Misalkan, mengapa kamu sedih? Gitu. Mengapa kamu tidak masuk sekolah? Gitu ya. Dan yang terakhir, bagaimana? Bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Contohnya, bagaimana cara membuat kue brownies? Gitu. Ada yang bisa membuat kue? Wah, keren. Oke, ini adalah daftar kata tanya. Tolong diingat-ingat dan dipraktekkan nanti saat wawancara ya. Selanjutnya kita akan belajar menentukan penokohan dalam dongeng. Kalian tahu kan siapa yang disebut tokoh dalam dongeng itu? Siapa coba? Iya, benar. Tokoh dalam dongeng itu adalah pelakunya ya, pelaku dalam dongeng. Nah, penokohan itu adalah tokoh yang ada atau pelaku yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh dalam dongeng, biasanya kalian harus membaca dongeng dengan seksama. Atau kalau kalian di waktu luang, kalian bisa download dongeng-dongeng di dalam dan di luar negeri. Kalian bisa mendengarkan dongeng-dongeng itu sambil bermain, menyapu, membersihkan kaca, atau kegiatan yang lain. Terus nanti coba kalian catat tokoh-tokoh yang muncul. Lah, tokohnya itu sifatnya bagaimana? Sikapnya seperti apa? Ini untuk belajar bagaimana karakteristik tokoh, karakteristik seseorang atau karakteristik hewan tertentu. Misalkan kancil. Kalian pasti pernah dengar kan dongeng kancil? Kancil itu sifatnya gimana? Wah, pintar sekali. Iya, benar. Kancil itu cerdas, ya. Kancil itu cerdas, cerdik, hewan yang cerdas dan cerdik. Kalau kalian pernah dengar dongeng Sangkuriang? Pasti pernah kan? Uh, dongeng Sangkuriang itu karakternya gimana? Karakternya Sangkuriang itu dia kurang bisa berbuat baik. Salah satunya kepada orang tua. Jangan ditiru ya. Jadi karakter atau sifat suatu tokoh dongeng itu tidak semuanya kita tiru, tapi kita harus pilah-pilah mana yang baik, mana yang buruk. Kalau buruk jangan ditiru, tapi kalau yang baik boleh kalian tiru. Next, muatan matematika. Pada muatan matematika, kalian akan belajar tentang pecahan. Ngobrolin pecahan, apa sih pecahan itu? Pecahan adalah bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bingung ya apa maksudnya? Jadi, bilangan pecahan itu dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Jadi, dia hanya sebagian dari benda yang utuh. Biar kalian lebih jelas, Ibu kasih contoh seperti ini. Contohnya ini, Willy memiliki sepotong kue. Kue tersebut dibagi menjadi 2 bagian yang sama dengan adiknya. Adiknya mendapat berapa bagian? Nih, contohnya Willy punya donat 1. Terus dia bagi menjadi 2. Buat dia dan buat adiknya. Baginya yang sama besar. Lah, ini setengah, ini setengah. Gitu. Jadi, donat yang dibagi 2 itu namanya setengah, separuh gitu ya. Nih, jadi adik mendapat setengah. Willy-nya berapa? Ya, Willy juga dapat setengah, ya kan? Karena dibagi 2. Lain. Nih. Ada satu kertas. Kertas ini dilipat. Terus setelah dilipat itu ya, dilipat sekali, dilipat 2 kali. Kemudian kita buka. Lah, nih
Itu kan dibagi 2 bagian terus dibagi lipat lagi lah akhirnya menjadi ini. Jadinya ada berapa kotak tuh yang terakhir tuh? Iya, ada 4 kotak. Ada 4 kotak. Jadi masing-masing kotak ini kalau dibagi 4 berarti istilahnya apa? Seperempat. Nah, yang diarsir ini dia adalah 1/4 atau seperempat. Paham? Cara nulis pecahan bagaimana? Caranya yaitu A per B. A itu pembilang, B penyebut. Diingat-ingat ya. A itu pembilang, B itu penyebut. Jadi yang atas namanya pembilang dan yang bawah namanya penyebut. Contoh lainnya, nih. Ini ada semangka. Satu semangka ketika dia dibagi 4, berarti dia jadi satu potongannya itu jadi seperempat. Kalau dibagi menjadi 2, satu potongnya dia namanya 1/2, itu tulisannya ya. Terus kalau dibagi 3, cara bilangnya dia 1/3 atau sepertiga, itu satu bagiannya. Paham? Mudah kan? Nah, terus sekarang coba kalian tebak. Nilai pecahan pada gambar berikut ini berapa? Yuk, yang pertama, satu semangka. Ini melon deh, melon. Melon ya nih. Melon dibagi 2, berarti satu bagiannya pintar, setengah. Yang soal nomor 2, kalau melon dibagi 3, berarti satu bagiannya namanya? Iya, cerdas, sepertiga. Tepat sekali. Dan soal ketiga, ketika melon dibagi 4, satu bagiannya? Wah, keren. Kalian sudah paham ya? Benar, ini seperempat. Mudah bukan? Contoh lainnya. Nih, kalau yang diarsir jadi ini ada pada berapa kotak? 4 kotak. 4 kotak kan? Banyak yang diarsir 3. Tadi kan satu bagian. Lah, kalau sekarang yang diarsir itu 3, pecahannya bagaimana? Pecahannya ya 3/4. Gitu ya. Kalau yang diarsir 2, berarti pecahannya 2/4. Kalau yang diarsir 1, bagaimana? Iya, 1/4. Jelaskan? Oke. Untuk slide ini, tolong kalian konsentrasi karena tantangannya agak banyak dibandingkan soal yang tadi. Perhatikan baik-baik ya. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Lah, ini ya gambarnya. Coba perhatikan. Yang pertama, dia itu satu petak tanah utuh. Satu petak tanah utuh. Itu kita nulisnya 1/1. 1 bagi 1 berapa? Ya, benar, 1. Jadi 1/1 itu namanya 1 utuh ya, utuh dia. 2/2, 2 bagi 2 berapa? 1. Lah, jadi 2/2 itu pun juga sama, 1 utuh. 5/5, 5 bagi 5 berapa? 1. Jadi 5/5 itu juga 1 utuh. Lah, sekarang tanah itu dibagi menjadi 2. Tanah dibagi menjadi 2, satu bagiannya namanya setengah, 1/2. Nah, kalau sekarang satu petak tanah dibagi menjadi 6 bagian. Dia satu petaknya namanya 1/6. Benar kan? 1/6. Tapi kalau 3 bagiannya nulisnya bagaimana? 3/6. Coba amati 3/6 dengan bagiannya yang setengah, sama enggak? Sama kan? Jadi bisa dikatakan setengah ini sama dengan sepertiganya itu 3 kali. Jadi 3/6 ya kan? 3/6. Kemudian coba lagi di sini. Satu petak tanah dibagi menjadi 8 bagian. 4 bagiannya, setengahnya, kan setengahnya itu 4 bagian toh. Setengahnya itu 4 bagian, nulisnya 4/8. Nah, kalau tadi 3/6 itu 3 ya, yang gambar nomor 3 perhatikan. 3/6, 3 petak itu kan sama dengan setengah. 4 sekarang yang gambar 4, ada 4 petak, itu sama dengan setengah juga kan besarnya. Sama dengan 3/6 juga kan besarnya.
Coba kalian amati gambarnya. Sama kan? Lah, ini menunjukkan kalau setengah itu sama dengan 3/6 dan sama dengan 4/8. Untuk lebih jelas lagi, Ibu akan bikin yang di slide berikut ini. Oke, jadi yang kita pelajari sekarang adalah tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu apa? Pecahan yang memiliki besar sama. Nih, contohnya garis bilangan 1, 0 ke 1 itu melewati yang namanya setengah. Jadi kalau dibagi 2, 1 itu 1 bagi 2 setengah. Sekarang garis bilangannya kalau untuk 3 ya, 1/3 garis bilangannya untuk ke arah 1 ini kita melewati yang namanya 0, 1, 2. Ini kan 3. 1 itu sama dengan 3/3. Ya, ini garis bilangannya coba amati, ada 0, 1, 2, yang satu ini 3/3. Tinggal nambahi penyebutnya. Kalau ini bagi 3 jadi 0/3, 1/3, 2/3. Dan ini besarnya sama ya. 1/3 ini gini. Next, kalau kita bagi 4, di garis bilangannya juga tetap 0, 1, 2, 3, 4. 4/4 sama dengan 1. Nah, ini ya kalau 1 dibagi 4, dia ada di 1/4, 2/4, 3/4. Ini bisa dipraktekkan dengan melipat kertas, bisa juga dengan garis bilangan. Oke, sekarang kalau bagi 5, 1. Ini ya, dari garis bilangan kita ke arah 1, lewati 5 bagian. Ada 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. 5/5 sama saja dengan 1. Paham di sini? Oke, next. Kalau 1 itu kita bagi 6, nanti ada bagian 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1, 6/6 ya. 1 itu sama dengan 6/6. Jadi urut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kalau dibagi 8, 1 garis bilangannya coba perhatikan 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, dan 7/8. Nah, yang satu ini sama dengan 8/8. Ini kalau dibagi 10, kita akan melewati yang namanya 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, dan 10/10. 10/10 itu bisa ditulis dengan 1. Dari sini paham ya pembagiannya. Lah, coba kalian amati setelah kalian paham pembagiannya melewati garis bilangan, kalian amati. Setengah dia lurus dengan 2/4, lurus dengan 3/6, lurus dengan 4/8, lurus dengan 5/10. Dengan kata lain, mereka ini adalah senilai. Jadi, setengah itu sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8, dan sama dengan 5/10. Coba kalian amati yang 1/3. 1/3 itu berarti senilai dengan 2/6. Paham? 1/4 itu senilai dengan 2/8. Senilai itu sama nilainya. Nanti kalau waktu di kelas kita coba praktek dengan memotong-motong kertas. Nanti besarnya pasti sama. Paham ya? Yang ini kalian amati, kalian perhatikan baik-baik. Selanjutnya di muatan SPDP. SPDP kita akan membuat sesuatu. Mau bikin apa? Nah, kita mau membuat karya seni. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni itu ada bahan alam, bahan buatan, dan barang bekas. Pertama, bahan alam. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam, misalkan daun, biji-bijian, kayu, dan bambu. Nih contohnya ya, biji-bijian. Terus yang ketiga, bahan buatan. Bahan buatan ini bahan yang dibuat oleh manusia, misalkan plastik, logam, dan besi. Next, yaitu barang bekas. Barang bekas, contohnya barang yang sudah tidak terpakai tetapi masih bisa digunakan kembali. Misalkan kaleng, kain perca, kardus, dan botol plastik.
Setelah kalian membuat sesuatu, pastinya kan nanti akan diwarnai agar menarik. Lah, kita belajar bagaimana teknik pewarnaan, teknik mewarnai kreasi seni. Ada beberapa teknik pewarnaan, yaitu teknik basah dan teknik kering. Teknik basah dan teknik kering. Teknik basah itu apa? Teknik basah adalah mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk pewarna. Contohnya cat air dan cat minyak. Kemudian teknik kering. Teknik kering ini mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarna. Contohnya pensil warna dan krayon. Mewarnai juga dapat dilakukan dengan teknik potong. Teknik potong itu bisa dengan menggunakan potongan kertas warna-warni untuk mewarnai objek gambar. Contohnya nih, kalian menggambar sesuatu terus mewarnainya memakai kertas yang sudah dipotong-potong. Keren kan? Oke, itu tadi pembelajaran di tema 2 subtema 4. Semoga kalian paham ya, semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam belajar. Amin. Terima kasih telah mengikuti video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oh ya, klik juga ini loncengnya biar kalian bisa berlangganan konten-konten pendidikan lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.